Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, terlebih dulu kita berdoa dalam hati saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya,
pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada 2 Timotius pasal 1 yang dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah bunyinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sama
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah setelah dua pengakuan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis pada Amos pasal 7, yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Marilah kita baca secara responsoria. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan makan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya, bagaimanakah Yakub dapat bertahan, bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan kor dari kaum ibu.
Molo mamilangi roh aku, pambai ni Jehovah di ngolukon, dan tarpasoada honau, dengan di basanai, dan ala di gogo nang roh ape, sakap ni tuhata dosa tahe, lamrarat hatana di tanon, mari tehike hurianai. Nang tahu tonamu jalahu mordi, lau maka tidak kon au, useono kutuho tondi panuturi, na mangajarhon nanaeng hatahon muna. Jioki jawatai dengani basami, ai parsido kamu nihani yo, nai hati holong ni rohani, asalam kandana porsehai, Tuhan ngoluansa lelenai, ayo do Tuhan parholong roha nasumari, honati no pami Tuhan. Molo mamilangi roh aku, pambai ni Jehovah di ngolukon, dan tarpasoada honau, dengan di basanai, dan ala di gogo nang roh ape, sakap ni tuhata dosa tahe, lamrarat hatana di tanon, mari tehite hurianai. Nang tahu ton hamu jalahu mordi, lau maka tidak kon au, useono kutuho tondi panuturi, na mangajarhon nanaeng hatahonon muna. Jioki jawatai dengani basami, ai parsido kamu nihani yo, nai hati holong ni rohani,
dingolukon daftar parsoada honau dengan dibasanai basawi. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di Evangelium Markus pasal 6, dimulai dari ayat 14 sampai kepada ayat 29. Markus 6 ayat 14 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa tenang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh orang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan pemirsa Nusantara TV. Di satu daerah tersiar kabar bahwa ada sepasang yang berbuat asusila. Seorang suami yang sudah beristri dengan seorang istri yang sudah bersuami.
melakukan perselingkuhan di daerah itu. Lalu pada malam harinya setelah masyarakat sudah mulai banyak yang curiga terhadap perbuatan asusila mereka, turunlah gajah beramai-ramai merusak ladang warga, merusak sawit, merusak, bahkan ada satu rumah warga yang dirusak, yaitu rumah tempat mereka berbuat tidak senonoh. Lalu semua warga sekitar meyakini bahwa gajah itu, gerombolan gajah itu, kumpulan gajah itu adalah cara Tuhan menegur perbuatan asusila mereka dan peringatan alam yang tidak setuju dengan kebiadaban perilaku itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti itu juga pernah terjadi kepada seorang raja bernama Herodes. Sesungguhnya dari hatinya yang paling dalam, dia menghormati Yohanes Pembaptis. Meskipun Yohanes Pembaptis menegur dia dengan sangat keras, terlebih ketika Herodes memilih untuk menikahi istri sah dari adiknya Filipus. Jika kita baca tadi lewat firman Tuhan bahwa disebutkan di teks itu dia mengambil istri saudaranya, lebih tepat dari bahasa aslinya Filipus itu adalah adiknya. Saya kurang tahu di budaya yang lain, tapi budaya Batak mirip dengan budaya orang Yahudi. Kalau abang iparnya meninggal, kalau abangnya meninggal, kakak iparnya masih bisa dinikahi oleh adiknya yang masih lajang. Tapi kalau adiknya meninggal, abangnya pantang menikahi adik iparnya. Itu juga budaya yang ada di Israel pada waktu itu. Bagi orang Yahudi adalah tabu, bahkan dianggap dosa besar ketika ada seseorang yang menikahi adik iparnya. Herodes menikahi istri sah Filipus, adiknya bernama Herodias. Yohanes Pembaptis menegur dengan sangat keras. Herodes menerimanya karena dia tahu firman Tuhan tadi berkata, Yohanes Pembaptis adalah orang yang suci, orang benar. Walaupun dia marah, tetapi terkadang masih ada niat baik di hati Herodes tentang nasihat-nasihat dari Yohanes Pembaptis. Tapi Herodias tidak. Saudara yang terkasih, Herodias betul-betul marah. Sangkin marahnya dia kepada teguran itu, dia dendam kepada Yohanes Pembaptis. Dia mau membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi saudara yang terkasih, Herodes, sang raja itu tidak mau. Bahkan mengatakan kepada Herodias, tidak boleh Yohanes Pembaptis dibunuh. Maka satu-satunya tempat yang bisa melindungi Yohanes Pembaptis dari pembunuhan Herodias, istrinya Herodes itu adalah di penjara. Lalu Herodes memutuskan, penjarakan saja Yohanes Pembaptis, biar istriku tidak bisa membunuhnya, katanya. Masukkanlah dia ke penjara. Disitulah Yohanes Pembaptis tetap hidup. Hati nuraninya Herodes masih berbicara untuk melindungi Yohanes Pembaptis. Saudara yang terkasih, tapi apa yang mau dikata? Di satu pesta ulang tahun Herodes, dia mengundang semua orang-orang besar di Galilea, dia mengundang pejabat-pejabatnya, lalu di pesta itu menarilah putrinya Herodias dari suaminya Filipus. Dia menari begitu elok dan indahnya, sampai Raja Herodes terkesima luar biasa. Secara spontan, saking gembiranya, lalu Raja Herodes berdiri, katakan apa yang kau minta akan kukabulkan.
Bahkan setengah kerajaanku, kalau kau mau, minta akan kuberi. Saudara yang terkasih, disitulah jebakan Herodias masuk. Nurani Herodes yang masih percaya bahwa Yohanes Pembaptis orang suci yang dilindunginya di penjara, harus dia lawan. Karena permintaan Herodias adalah, penggal kepala Yohanes Pembaptis berikan kepadaku, biar aku menarikannya di depan umum. Sebagai sebuah simbol cara Herodias mempermalukan Yohanes Pembaptis yang sudah menegur dan menasihati dia. Dia tidak terima. Masa seorang ratu ditegur dan dinasihati oleh orang kalangan bawah? Kata Herodias, aku harus balas dendam. Dengan liciknya Herodias memanfaatkan gurunya sendiri, putrinya sendiri, untuk mewujudkan dendamnya. Terpaksa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpaksa. Dengan berat hati, dalam kesedihan Herodes mengatakan, ya sudahlah. Kenapa? Sebenarnya hatinya tidak terima. Tapi kepalang sudah dia bilang di depan semua tamu, dia malu. Dia malu menarik ucapannya itu, walaupun itu bertentangan dengan hati nuraninya. Lalu matilah Yohanes Pembaptis dengan kepala yang terpenggal di penjara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan nurani kita? Saat suara hati kita berbicara soal sebuah kebaikan, saat suara hati kita menegur kita untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan, saat niat kita sudah begitu kuat untuk melakukan sesuatu hal yang baik di mata Tuhan, tapi tiba-tiba terlanjur ucapan kita mengatakan, sampai mati aku tidak mau bergaul denganmu lagi. Kalau dalam bahasa Batak lebih tepat, sahatu namate dangadong behadum watta, katanya. Rupanya datang firman Tuhan bicara soal berdamailah dengan saling mengasihi, itulah tandanya bahwa engkau adalah muridku, kata Yesus. Sekarang, apa yang akan dia pilih? Ketika hatinya menerima firman Tuhan itu, tapi gengsinya, karena kepalang dia sudah mengucapkan permusuhan itu. Mana yang dia pilih? Karena amarahnya, dia mengatakan kepada anaknya, mulai saat ini kau bukan lagi anakku. Lalu datanglah firman Tuhan setelah dia menerima perjamuan kudus di waktu Natal. Hatinya terdorong, nuraninya, batinnya terdorong ingin berdamai dengan anaknya itu. Tapi karena gengsinya yang sudah kepalang bicara bahwa dia tidak mau lagi menerima anak itu sebagai anaknya, apa yang akan dia kerjakan? Ketika hati yang sudah terluka, dulu sahabat baik, sampai kepada sebuah usaha bisnis yang dibuka oleh sahabatnya, ternyata merugikan bisnisnya. Lalu di saat itu, dia berkata, mulai saat ini kau bukan lagi sahabatku. Lalu di hari tuanya, dia teringat akan indahnya masa-masa persahabatan mereka dulu ketika muda. Tapi kepalang mulutnya sudah bicara di depan umum, tidak mau lagi berbaikan dengan sahabat lamanya itu. Tapi saat mau mati, hati nuraninya bicara begitu kuat mendorong dia. Tidak, sebelum aku mati aku harus berbaikan dengan dia. Tapi gengsinya begitu besar menghambat hatinya. Apa yang akan dia kerjakan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Anda ada di posisi salah satu dari 3 hal yang terakhir saya jelaskan, kira-kira baik jemaat HKBP Dolok Nauli atau pemirsa Nusantara TV, apa yang akan Anda lakukan? Mana yang akan Anda pilih? Akankah Anda akan memilih
Gengsi? Atau Anda mau mengikuti suara hati nurani? Berkenankah ayah tadi yang sudah memutus hubungan dengan anaknya ketika hati nuraninya didorong oleh firman Tuhan? Berkenankah dia untuk mengampuni anaknya dan menerimanya kembali? Atau dia memilih seperti Herodes yang melawan hati nuraninya karena gengsinya? Berkenankah dia yang mengatakan sampai mati aku tidak akan bergaul denganmu lagi, ketika hatinya diketuk oleh firman Tuhan untuk menyodorkan tangannya dan mengatakan, maafkan aku saudara, biarkan kita kembali berkeluarga? Atau nurani yang sudah diketuk firman Tuhan itu dia matikan lagi, mempertahankan gengsinya? Berkenankah sahabat lama itu kembali akur ketika hari tua sudah menjelang, ajal sudah semakin dekat, hati nuraninya ingin akur dengan sahabat lamanya? Apa yang dia pilih? Akankah dia tetap mempertahankan gengsinya? Atau dia mengatakan dalam kerinduan hatinya, sahabat lamaku, aku minta maaf kepadamu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan pemirsa Nusantara TV, inilah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Di mana setiap pengalaman-pengalaman iman kita, di mana setiap firman Tuhan yang kita dengar, di mana setiap hati kita yang terdorong untuk melakukan kebaikan di dalam firman Tuhan berbenturan. Terkadang dengan pikiran kita, terkadang dengan hati kita, terkadang dengan adat kita, dengan pengalaman kita, dengan kumpulan kita, dengan bisnis kita, dengan profesi kita, dengan segala hal yang kadang-kadang mau membunuh suara hati nurani kita. Apa yang mau kita kerjakan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini adalah gambaran yang sangat jelas bahwa ketika Herodes memilih melawan hati nuraninya, ketakutan melanda kehidupannya. Itulah mengapa di bagian awal ayat 14 sampai 16, ketika berita tentang Tuhan Yesus tersiar kabarnya, Herodes bilang, oh itu Yohanes yang sudah kupenggal, katanya. Padahal tidak mungkin, Yohanes Pembaptis adalah Yesus. Yohanes Pembaptis adalah pendahulunya Tuhan Yesus. Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang melakukan hal-hal besar yang sudah tersiar itu. Akhirnya dalam ketakutan Herodes, dia menganggap Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dia penggal namun bangkit kembali. Saudara yang terkasih, saat kita melawan hati nurani kita pun akan merasakan hal yang sama. Kita akan dikejar perasaan bersalah, kita mungkin akan dikejar ketakutan, kita akan dikejar kekhawatiran, dan banyak hal yang lain. Mungkin kita tidak nyaman, mungkin kita tidak begitu bahagia, dan mungkin meski memakan makanan enak, makanan itu terasa tidak terlalu enak, karena kita melawan batin kita sendiri. Biarlah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini membantu kita untuk meluruskan itu. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak hanya bicara lewat firman-Nya saja. Tuhan tidak hanya bicara lewat alam yang terjadi seperti gajah yang tadi. Tuhan juga tidak hanya bicara soal malapetaka, lewat malapetaka atau segala hal-hal buruk yang menjadi bencana di alam ini. Sebenarnya ada satu hal juga yang mau kita luruskan dalam pemahaman beriman kita. Tuhan juga bicara lewat hati nuranimu, lewat suara batin. Tuhan bicara lewat itu. Ketika hatimu menegurmu, ketika batinmu membuatmu tidak nyaman dalam kesalahanmu, ketika suara dari Roh Kudus yang di dalam hatimu mengajakmu untuk meluruskan kehidupanmu, sesungguhnya saudaraku yang terkasih, itu bukan hanya suara hati yang bicara. Itu juga adalah perantara Allah yang ingin bicara kepada
hatimu. Itu juga cara Allah ingin meluruskan kehidupan. Itu juga bagian dari rencana Allah untuk mewujudkan rencana besarnya dalam hidupmu. Maka yang pertama yang akan saya tekankan lewat firman Tuhan pada hari ini, saudaraku, jangan bantah suara batinmu. Ada banyak anak muda sekarang yang sulit menemukan jodoh. Dia berkata, tidak cocok. Belum ada yang pas. Saudara yang terkasih, hai para anak muda yang susah menemukan jodoh karena terlalu memilih, karena kriteria harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Izinkan saya menolong Anda untuk kembali mendengarkan suara batinmu. Tidak ada yang cocok di awalnya. Tidak ada jodoh yang langsung klop, langsung cocok sejak awal berpacaran. Semua butuh proses. Karena cocok itu tidak datang sendiri. Cocok itu diciptakan. Karena dalam hal berumah tangga, 1 tambah 1 tidak jadi 2. 1 tambah 1 sama dengan 1. Harus ada yang mengurangi dari dirinya. Saling mengurangi dari dirinya. Untuk walaupun 2 pribadi menjadi 1. Harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengerti dan dimengerti. Harus ada yang menopang ketika lemah. Oleh karena itu saudara-saudara yang dalam usia muda yang mungkin sampai sekarang umur 30, 34. Karena katanya ya, umur 1 sampai 30 jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 Tuhan lepas tangan. Cari sendiri. Saudara yang terkasih, mari perhatikan itu. Tidak ada yang cocok sejak awal. Tapi ikutilah suara batin. Jangan-jangan jodoh itu sudah di dekatmu. Tapi karena engkau tidak mau mendengar suara batinmu, terlalu mengandalkan kriteria standar ukuranmu, rencana Tuhan soal jodohmu belum terwujud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu juga dengan dalam rumah tangga. Hai para rumah tangga muda di bawah 15 tahun yang masih terlalu sering berantem, berbeda pendapat, terlalu sering cekcok-cekcok kecil lah di rumah. Yang mungkin terkadang membuat cinta yang begitu menggebu-gebu sebelum menikah mulai perlahan-lahan terasa hambar dan dingin. Apalagi setelah anak lahir. Kalau orang Batak sering bilang, ya sudahlah Amang Pendeta, cintanya gak sama suami lagi, sama anak aja katanya. Kalau saya bilang, bohong. Mana mungkin cintanya sama suami? Maaf, mana mungkin cintanya sama anak? Duluan ada daripada suaminya. Gimana caranya anak itu jadi? Sebenarnya berkurang. Hilang bahkan. Apalagi setelah mencapai usia tua. 60-70 tahun. Kenapa? Karena suara hati yang mau saling koreksi satu sama lain tidak didengarkan. Yang satu ingin menang, yang satu ingin benar. Yang satu ingin diakui, yang satu harus dia yang menentukan keputusan. Maka tidak jadi. Tapi saya yakin dalam setiap perdebatan di rumah, pasti batinmu itu bicara. Pasti. Tapi saat itu Anda akan dibenturkan dengan gengsi, dengan harga diri, dengan status sebagai saya adalah kepala rumah tangga. Masa saya yang mengalah? Lalu istri bilang, saya adalah perempuan. Kalau saya mengalah nanti saya diinjak-injaklah terus. Jadi korban laku terus dan selanjutnya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apakah Tuhan menciptakan keluarga untuk soal kalah menang saja? Apakah Tuhan membangun rumah tangga untuk soal benar salah saja? Apakah Tuhan membangun keluarga untuk hanya soal siapa yang memimpin, siapa yang diperintah? Saudara yang terkasih, bukan untuk itu. Tuhan membangun rumah tangga
untuk menjadi bahagia. Tapi caranya bagaimana? Dia akan bicara lewat suara batin kita. Mampukah kita untuk mengalahkan ego kita? Mengiyakan suara panggilan batin itu melakukan rencana Tuhan? Mampukah kita kaum bapa untuk mengalahkan gengsi kita? Sedikit lebih perhatian kepada istri dan berkorban. Meninggalkan kesenangan untuk mengiyakan apa yang dibutuhkan istri dan anak? Mampukah kita tidak bicara soal benar salah? Tapi kita mau bicara, dipanggil batin kita. Suara hati kita untuk bicara mana yang terbaik bagi keluarga. Hai para orang tua yang sedang membesarkan anak. Yang bingung ketika anak begitu nakal sekarang. Padahal dulu waktu masih SD, SMP dia begitu baik. Setibanya SMA sampai kuliah dia sangat nakal. Orang tuanya heran, kok begini? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terkadang orang tua pun mungkin salah mendidik anak. Dia terlalu mengiyakan kasih sayangnya. Tidak mengiyakan suara batinnya untuk mendisiplinkan anaknya ketika salah. Bahkan terkadang ketika anaknya sudah benar-benar nyata salah di sekolah, orang tuanya datang ke sekolah, ngamuk-ngamuk sama gurunya. Bilang, anak saya tidak salah. Di depan anaknya yang salah, dia membela anaknya. Justru akan semakin hancur. Saudara yang terkasih, inilah panggilan lewat firman Tuhan hari ini. Pertama, dengarlah suara batin. Karena lewat itu, Tuhan akan bicara, memulihkan semua. Mungkin kalau kita kembali ke belakang, mengingat-ingat cara Tuhan memperbaiki kehidupan kita, kita bisa melihat. Lewat suara hati itu, Tuhan banyak memulihkan kehidupan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk melihat lagi ke depan. Peka kembali kepada suara. Dengarkan lagi, agar hidupmu tidak semakin susah dan semakin hancur. Biarkan semua yang sudah terlanjur salah, terlanjur luka, terlanjur beban, terlanjur sakit, tidak apa-apa. Biar dulu itu di situ. Tapi mulailah terima firman Tuhan di hatimu, dan sedikit demi sedikit apa yang didorong oleh suara batinmu, kerjakan. Maka semoga dalam rancangan Tuhan yang terbaik kiranya perlahan-lahan kehidupanmu akan dipulihkan ketika kau berani mendengarkan suara hati kecilmu, panggilan Tuhan lewat suara batinmu, dan mengerjakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi saya ya, tidak tahu bagi Anda. Bagi saya, orang yang berani adalah bukan orang yang menguji adrenalinnya lewat tantangan yang mengancam nyawa. Bagi saya, orang yang berani adalah bukan orang yang jam 12 malam berani duduk di tempat-tempat angker. Nah itu bukan. Bagi saya, orang yang berani adalah orang yang siap mengkoreksi dirinya sendiri. Bagi saya orang yang berani adalah orang yang mampu mendengarkan cara Tuhan membenahi kehidupannya walaupun itu menyakitkan. Bagi saya orang yang berani adalah orang yang mau membenahi kesalahannya sendiri. Dari ukuran itu saya akan mengatakan Herodes penakut. Karena dia tidak mau menetapkan suara hatinya walaupun dia tahu permintaan itu salah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat HKBP Dolok Nauli dan pemirsa Nusantara TV, mari temukan kembali keberanian. Jangan biarkan firman Tuhan setiap minggunya hanya lewat begitu saja. Perhatikan mana yang mau Tuhan koreksi dalam dirimu. Jangan biarkan umurmu bertambah setiap tahunnya, namun kedewasaan imanmu tidak bertambah. Jangan biarkan cara Tuhan memulihkan dirimu lewat mengkoreksi kesalahan-kesalahanmu berlalu begitu saja. Dengarkan kembali suara hatimu. Temukan keberanianmu. Lalu biarkan Allah meluruskan jalanmu lewat suara nuranimu. Karena firman Tuhan Dia titipkan dalam hati kecilmu.
dan lewat hati kecilmu Dia benahi kehidupan. Mari ambillah langkah beranimu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar, menolong dan menguatkan kami memaknai setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau bersuara lewat suara hati kecil kami. Kiranya Tuhan firman-Mu bisa menjadi landasan kehidupan bagi kami untuk meneruskan segala perjalanan kehidupan kami, baik sebagai anak, sebagai keluarga muda, sebagai orang tua, di profesi kami, di pekerjaan kami, di bisnis kami, dalam segala kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami lebih peka lagi mendengarkan suara firman-Mu yang sudah Engkau tanamkan dalam suara hati kecil kami. Biarlah itu Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk kembali dipulihkan, dikoreksi, dibenarkan oleh firman. Berkati Tuhan setiap pelayanan firman Tuhan yang secara langsung di setiap gereja-gereja juga lewat multimedia, secara khusus lewat Nusantara TV yang disiarkan pada hari ini. Biarlah mereka Tuhan tetap menjadi saluran berkat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kebaikan-Mu, memperkenalkan gereja-gereja di Bonapasogit ini lewat channel YouTube mereka. Dan biarlah pelayanan firman-Mu Tuhan juga berkumandang lewat setiap siaran yang mereka siarkan setiap minggunya. Kami mendoakan semua orang-orang yang bergumul saat ini, yang mencari jodoh, mencari kedamaian keluarga, kebingungan mendidik anak. Biarlah Tuhan kami kembali kepada firman-Mu, meluruskan suara batin kami, sehingga jawaban-jawaban dari Tuhan dapat kami temukan kembali. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan dan pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom, salam sejahtera untuk pemirsa Nusantara TV dan semua jemaat HKBP Duluk Nauli yang sedang menonton dan anak rantau HKBP Duluk Nauli. HKBP Duluk Nauli bertempat di Desa Silombu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Secara HKBP Duluk Nauli adalah bagian dari kesatuan seluruh gereja-gereja satu resort Lumban Lubu. Dalam istilahnya, HKBP Duluk Nauli adalah pagaran dari resort Lumban Lubu, distrik 4 Toba. Sekitar 120 tahun yang lalu, ada 3 tempat ibadah yang berpencar di 3 desa. Ada di Desa Sinar Sabungan yang sekarang, ada di Desa Silombu ini, dan ada di Desa Parduluk, Lumban Lubu. Lalu, dalam perkembangannya beberapa tahun kemudian, ketiga tempat ibadah itu memutuskan untuk digabung menjadi satu. Itulah yang kemudian menjadi HKBP Duluk Nauli. Awalnya dulu, jemaat-jemaat yang dari Desa Sinar Sabungan, Desa Silombu, dan Desa Parduluk Lumban Lubu adalah seluruhnya anggota jemaat HKBP Duluk Nauli. Namun dalam perkembangan berikutnya, di Pardinggaran akhirnya berdiri GKPI, di Silombu terbagi juga menjadi Metodis, dan di Parduluk Lumban Lubu ada jemaat GKPI, Metodis, dan HKBP. Untuk saat ini di tahun 2024, database gereja kita ada 103 kepala rumah tangga. Dan umumnya anggota jemaat kita bermarga Sinurat, Tabun, dan Sitorus seperti penduduk asli ketiga desa yang saya jelaskan tadi. Jemaat yang terkasih, terpujilah Tuhan, dalam 120 tahun HKBP Duluk Nauli, kami sudah melihat sendiri kecintaan akan gereja dari anggota jemaat yang semakin bertumbuh. Perhatian dari anak rantau juga yang semakin nyata, di mana di tahun 2021 kami ditempatkan di gereja ini, dan di tahun 2023, terpujilah Tuhan, kita sudah selesai merehab gereja dari lantai, catnya, teras gereja, dan interior di dalam keramik, dan juga asbes gereja.
Dan ditambah dengan itu kita juga sudah selesai merenovasi rumah pastori, rumah dinas pendeta. Namun seperti yang kita bisa lihat di sini sekarang, halaman Gereja HKBP Dolok Nauli masih membutuhkan perhatian. Inilah yang juga menjadi program pembangunan di tahun 2024, yaitu pengadaan konblok gereja, sembari kami mempersiapkan jubileum 125 tahun HKBP Dolok Nauli 5 tahun mendatang. Kita sudah mulai menanam beberapa pohon berbuah di sini dengan harapan 5 tahun mendatang pohon ini sudah berbuah dan gereja Dolok Nauli sudah menjadi taman pohon berbuah ke depannya. Kalau ibadah di gereja kita ada 2 sesi, satu untuk anak sekolah minggu, satu untuk dewasa. Sekolah minggu masuk pukul 8 pagi, ibadah dewasa masuk pukul 10 pagi. Dan untuk pertangyangan kita mengadakan serentak dalam 3 lunggu HKBP Dolok Nauli di hari Rabu malam pukul 19.30 WIB. Intensitas kehadiran, puji Tuhan, sejak tahun-tahun yang mendatang, intensitas kehadiran sekitar 130 sampai 150 orang per minggunya dalam ibadah minggu, dan anak sekolah minggu sekitar 40 sampai 50 anak dalam setiap ibadah minggunya. Untuk sekolah minggu kita juga buat kegiatan pertangyangan sekolah minggu sekali 1 bulan bertempat di rumah anggota anak sekolah minggu, dan sekali 3 bulan kita buat juga PA Padang sekolah minggu. Untuk remaja Naposo kegiatannya setiap malam minggu atau Sabtu malam, PA di gereja, sekali sebulan pertangyangan di rumah anggota remaja Naposo Bulung, dan sekali 4 bulan PA Padang. Terima kasih kepada Tuhan dengan semangat Naposo Bulung dan bantuan dari anggota jemaat dan pemerhati gereja HKBP Dolok Nauli. Tahun ini kita sudah mempersiapkan turnamen voli putra yang ketiga yang sudah berjalan sejak tahun 2022, 2023, dan tahun ini yang ketiga 2024. Dimulai 18 Juli, finalnya 4 Agustus 2024. Mohon dukungan doa agar semuanya berjalan dengan sukses. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh anak rantau HKBP Dolok Nauli yang benar-benar memperhatikan gereja ini, di mana tahun 2022 terkumpul sangat banyak bantuan dan sumbangan dari HKBP, anak rantau HKBP Dolok Nauli. Lewat video ini kami sampaikan terima kasih banyak Amang Inang. Jangan jemu-jemu mendukung kami gereja yang di Bonapasogit, dan kepada semua ruas HKBP Dolok Nauli, mari kita tingkatkan lagi kecintaan kita akan gereja, dan mari persiapkan gereja kita memasuki jubileum 125 tahun 5 tahun mendatang. 5 tahun bukan waktu yang panjang. Mari kita cicil persiapannya sedari dini. Harapan saya sebagai pendeta melihat kekristenan dewasa ini mulai kehilangan nilai-nilai perjuangannya. Saya sebagai pendeta menyampaikan kerinduan kepada semua umat Kristen di seluruh dunia, terutama pemirsa Nusantara TV. Mari kembalikan semangat untuk mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan, terlepas seberat apapun beban yang sedang kita pikul, kepahitan yang sedang kita rasakan, pergumulan yang menimpa kehidupan kita. Tuhan sudah berpesan lewat Paulus, Dia tidak memberi pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Karena itu saudara yang terkasih, mari temukan kembali semangat kita untuk memuji Tuhan, temukan kembali semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kalahkan setiap tantangan yang kita hadapi di dunia ini lewat kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Karena pada akhirnya semua yang kita punya saat ini toh akan kita tinggalkan. Tapi apa yang akan kita dapat setelah kita mati nanti? Tuhanlah yang sejatinya menjadi upah bagi semua orang yang bertahan dalam setiap pergumulannya. Semangat saudara-saudara Kristen di seluruh dunia, semangat para pemirsa Nusantara TV yang mendengarkan streaming ini. Terima kasih.